Jadi kalau 3 hari aja puasanya, awal, tengah, dan akhir. Awal, tengah, akhir. Misal gitu kan. 10 bulan, maka puasa Ramadan yang 30 hari itu selesai. Jadi tak ada lagi tunggakan hutang. Ini tunggakan hutang. Dekat puasa ada lagi masih ada tunggakan hutang. Tapi terkadang apa yang disampaikan ini tak jalan konsepnya dalam kehidupan gitu. Itu kan teori nih kan. Kalau pelaksananya itu terpulang kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua ini tadi mengerjakan sholat sunat duha 2 rakaat. Tidak payah, tidak, ya, tidak menyulitkan, hanya 2 rakaat. Dan ini adalah merupakan pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah yang merupakan pesan yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan kita. Waktunya pun longgar. Ya, waktu juga longgar. Tadi katanya. 2 rakaat aja. Bila seseorang tersebut misalkan ya, dia mau menambah jumlah rakaatnya, itu boleh aja. Nanti kita lihat berapa jumlah rakaat di dalam pelaksanaan salat duha. Tapi minimal lah katanya. Minimal itu seseorang itu bisa mengerjakan salat duha itu setiap hari itu 2 rakaat itu minimal. Yang ketiga, wa an utira qabla an arqudah, kata Abu Hurairah. Kekasihku juga Rasulullah ya, memberikan wasiat kepadaku untuk mengerjakan sholat witir sebelum saya atau sebelum aku tidur. Sebelum tidur kerjakanlah sholat witir. Ini juga mengantisipasi ya, andai kata jika di akhir malam nanti ya, tidak bangun atau tidak dapat bangun untuk mengerjakan sholat witir, maka kalau seseorang tersebut ya, punya keyakinan bahwa di akhir malam dia tidak dapat bangun untuk mengerjakan sholat witir, maka seseorang itu bolehlah untuk mengerjakan sholat witir itu di awal malam. Memang sebaiknya sholat witir itu dikerjakan di akhir malam, sehingga seluruh rangkaian sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari itu penutupnya, pamungkasnya itu adalah mengerjakan sholat sunat witir. Tapi itu tak bisa di akhir malam. Kalau tak bisa di akhir malam, kerjakanlah di awal malam tadi. Itu setelah selesai melaksanakan sholat sunat isya ini tadi. Selesai isya, sholat sunat isya, kerjakanlah sholat witir. Seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Itu hadis dari Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah itu mendapatkan wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ya, hadis yang lain juga bersumber dari Abu Hurairah ya, dalam hadis Ummu Hani radhiyallahu anha. Ummu Hani annahu lamma kana amal fathi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pada waktu penaklukan kota Makkah, ketika terjadi penaklukan kota Makkah, ini cerita Ummu Hani ya, pada Abu Hurairah yang meriwayatkannya. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'ala Makkah. Ini Ummu Hani mendatangi Rasulullah, dan ketika Rasulullah didatangi oleh Ummu Hani itu, beliau sedang berada di daerah atas, di daerah atas kota Makkah. Tadi sebutkan di sini di mana daerah atas kota Makkah dan di mana daerah bawah kota Makkah. Tapi di sini disebut bosnya apa? Ketika itu Ummu Hani yang mendatangi Rasulullah sedang berada di daerah bagian atas kota Makkah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi. Lalu Rasulullah ketika itu ya bangkit untuk mandi. Ya, Rasulullah bangkit untuk mandi ini tadi. Fasatarat alaihi Fatimah, dan ketika Rasulullah bangkit itu untuk mandi ini ya, maka Fatimah melindungi beliau. Fatimah anaknya kan ya. Fatimah melindungi beliau. Tsumma akhadha saubahu wal tahafa bihi. Kemudian beliau ini tadi mengambil pakaiannya dan memakainya. Ya, mengambil akhaza saubahu, mengambil pakaiannya, wal tahafa bihi, dan memakainya, lalu memakainya. Setelah selesai mandi,
Maka Nabi ini tadi mengambil bajunya atau mengambil pakaiannya, lalulah beliau pakai. Tsumma shalla samaniya rakaatin subhatad duha. Kemudian setelah itu beliau mengerjakan solat sebanyak 8 rakaat, yaitu solat duha. Ya. Beliau mengerjakan solat duha sebanyak 8 rakaat. Subhatad duha ini ay solat duha, yaitu solat duha. Tuh, menurut cerita Ummu Hani, ya, ketika terjadi penaklukan kota Makkah. Nah, hadis berikutnya juga yang bukan bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi ini tadi. Ibna Adam sholli li min awalin nahari arba'a raka'atin akfika akhirahu. Ini adalah hadis kursi. Hadis kursi ini yaitu apa? Merupakan di mana makna hadis itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan lafaznya Rasulullah yang buat. Yang menyusun redaksinya itu Rasul. Tapi makna itu, kandungan makna itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis kursi disebutkan, wahai anak Adam, wahai putra putri Adam, sholli, solatlah kamu untukku pada awal siang. Solatlah kamu untukku di awal siang sebanyak 4 rakaat. Aku akan mencukupi dirimu. Ya. Akfika. Aku akan mencukupi dirimu di akhir siang. Kalau kamu mengerjakan sholat di awal siang sebanyak 4 rakaat, kata Allah dalam hadis kursi itu, aku akan menjamin kecukupan dirimu sampai di akhir siang. Sore itu ya, kalau di akhir siang. Kalau awal siang kan pagi, setelah matahari terbit gitu ya. Yasbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa nahyun 'anil munkari shadaqah wa yuzi'u an zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Muslim, setiap pagi ya, yusbihu, setiap pagi anggota tubuh dari seseorang kamu itu bisa bersedekah. Ini anggota tubuh. Jadi bersedekahnya apa? Bukan bersedekah pakai materi. Ya. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi anggota tubuh dari kalian itu bisa bersedekah. Caranya kan gitu ya. Ini kok anggotanya sulama. Sulama itu bagian anggota tubuh. Ya. Bisa bersedekah. Caranya menyuruh orang berbuat baik adalah sedekah. Itu kan ucapan. Ya. Kan melalui apa? Melalui ucapan, perkataan. Jadi ketika seseorang itu mengajak atau menyuruh orang lain berbuat baik, itu merupakan sedekah dari dirinya. Apakah seseorang itu mau menerima atau merespon dengan baik ajakan kebaikan atau perintah untuk mengajarkan kebaikan itu tadi, atau tidak? Nah, itu kan urusan dia. Ya. Kalau kita itu kan hanya memerintahkan atau menyuruh, menghimbau, ya. Menghimbau untuk apa? Melakukan perbuatan baik. Itu merupakan sedekah dari kita. Mencegah dari kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, ya lalu kita berusaha untuk mencegahnya sekuat kemampuan kita yang berada di dalam wilayah kita lah pula, yang sanggup kita, yang mampu kita untuk mencegahnya. Maka perbuatan kita untuk mencegah kemungkaran yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu juga merupakan bagian daripada sedekah. Rasulullah. Wa yujzi'u an zalika, dan dianggap cukup dari semua itu, dianggap cukup dari semua itu, rakaatani adalah 2 rakaat yang kamu kerjakan daripada sholat duha. Cukup, kata Rasulullah. Artinya, jika seseorang itu setiap anggota tubuhnya di pagi hari itu belum bersedekah. Sedekahnya banyak caranya tadi. Artinya apa? Nyuruh
apa tuh, menghimbau untuk berbuat baik, mencegah daripada perbuatan mungkar gitu ya. Itu bagian daripada sedekah. Jika anggota tubuh seseorang itu belum bersedekah di pagi hari, kata Rasulullah, itu cukup. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengerjakan 2 rakaat daripada sholat duha. Jadi mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha itu di pagi hari, itu sudah dianggap cukup untuk bersedekah dari anggota tubuh kita tuh. Nah, 2 rakaat aja kan ya. Nah, itu adalah merupakan beberapa hadis tentang keutamaan dan keistimewaan daripada sholat duha, di mana pelaksanaannya itu udah tahu kita bahwa memang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Waktu pelaksanaannya min irtifa'i syamsi qadar rumhin ila zawal, katanya. Mulai dari naiknya matahari. Naik. Jadi kalau di pagi hari itu kan waktu terbit fajar. Kalau waktu terbit fajar yang kedua berarti masuklah waktu subuh. Ya, azanlah untuk mengerjakan sholat subuh. Nah, dari terbit fajar ini tadi untuk melaksanakan sholat subuh ini tadi itu ada rentang waktu. Sejak terbit fajar sampai rentang waktu nanti ada istilahnya itu apa namanya? Waktu terbit matahari ya. Waktu terbit matahari. Mungkin di sini ada ya. Terbit matahari, misalkan hari ini terbitnya jam sekian. Ya, terbitnya apa? Matahari hari ini misalkan apa? Waktu terbit jam 6.10, misal gitu ya. Jam 6.10. Jadi sejak terbit matahari itu